Assalamualaikum teman-teman. Halo, kenalin, namaku Mutmainnah. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja untuk hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Oh iya, aku mau nanya sesuatu. Pernah gak sih kamu merasa lagi di titik paling rendah dalam hidupmu? Atau merasa seperti diacuhkan, tidak dibutuhkan, atau merasa paling terbelakang di antara orang lain, dan merasa gak berguna di dalam hidup ini. Jujur, aku pernah merasa seperti itu. Sampai pada akhirnya, pikiranku terbuka oleh sebuah kutipan, isinya tuh kayak gini. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Mungkin jika didengar sekilas, tidak ada yang spesial dari kutipan itu. Namun, untukku yang pada saat itu merasa down banget, itu tuh kayak membuka pikiranku bahwa proses yang sedang kujalani ini gak harus sama dengan orang lain. Begitu juga dengan hasilnya. Orang lain mungkin bisa mendapatkan hasil secepat kilat atau hasil yang instan dan membuatku berpikir, kok bisa ya mereka kayak gitu? Kok bisa ya mereka mendapatkan itu? Sementara aku gak bisa apa-apa, gak ada yang bisa dibanggain dari diriku. Tapi semakin sering aku berpikir seperti itu semakin membuat aku merasa bahwa memang benar, aku tuh gak ada apa-apanya. Aku kurang dalam aspek apapun. Tapi, tahu gak sih teman-teman, kita kayak gitu ya karena pikiran kita sendiri. Merendahkan kemampuan diri akibat sugesti yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin kalian bertanya, kok bisa? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Mungkin terlalu rumit dimengerti jika dijelaskan hanya sekedar kata saja. Tapi aku bakalan kasih tahu teman-teman melalui gambaran sederhana dan semoga kalian bisa mengerti. Kalian tahu nggak sih tanaman? Iya, tanaman. Ada buah, sayur, pohon, tanaman obat, dan masih banyak lagi. Kira-kira jika kita ambil contoh pohon durian, jadi ngiler. Atau enggak kita ambil contoh pohon beringin. Kok jadi serem ya? Ralat, kita ambil contoh pohon kelapa saja deh. Kamu tahu enggak, butuh berapa lama sih pohon kelapa itu bisa tumbuh menjadi tinggi? Ayo dijawab. Aku kasih waktu 5 detik ya. Silakan ditulis di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Berapa lama coba? Lama kan? Jadi, pohon kelapa butuh beberapa tahun agar bisa tumbuh tinggi dan berbuah. Itu artinya pohon kelapa memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak proses yang pohon kelapa lalui, mulai dari tumbuhnya tunas, lalu jadi pohon, kemudian berbuah, lalu dimanfaatkan batang pohonnya. Pokoknya tuh ya, dari ujung daun sampai ke akarnya, pohon kelapa itu bermanfaat bagi manusia. Nah, aku akan ceritain sebuah dongeng tentang pohon kelapa dan pohon pisang. Semoga kalian terhibur ya. Di suatu hari, ada seorang petani yang bergegas untuk berangkat menuju kebunnya. Sang petani membawa 2 bibit tanaman di keranjang motornya. Tanaman yang satu adalah bibit pohon pisang, dan tanaman yang satu lagi adalah tunas pohon kelapa.
Saat sampai di kebun, sang petani langsung menggarap tanah untuk ditanami bibit pohon pisang dan tunas pohon kelapa. Setelah semuanya selesai, sang petani pun pulang ke rumahnya. Beberapa menit setelah sang petani pergi, ternyata bibit pohon pisang dan tunas pohon kelapa itu hidup. Mereka bisa berbicara dan mendengar satu sama lain. Psst, psst, psst. Kelapa, kelapa, bisik pohon pisang memanggil pohon kelapa. Iya, kenapa? Tanya pohon kelapa. Apa kamu tahu kita di mana? Tanya pohon pisang. Sepertinya kita berada di kebun Tuhan, jawab pohon kelapa. Oh ya, asik. Sekarang kita telah ditanam di kebun. Itu artinya kita bisa tumbuh besar di sini. Sorak pohon pisang. Mengapa kau begitu gembira? Memangnya ada hal yang menggembirakan? Tanya pohon kelapa heran. Tentu saja aku gembira, karena tak lama lagi Tuhan akan datang untuk memetik buah kita. Itu artinya misi kita sebagai tanaman selesai. Jawab pohon pisang. Bulan demi bulan terlewatkan. Pohon pisang yang dulunya hanya bibit yang kecil, kini tumbuh menjadi pohon pisang dewasa. Dan di sisi sebaliknya, pohon kelapa yang dulunya hanya tunas saja, kini tumbuh. Namun, tak setinggi yang ia bayangkan. Aku iri padamu pohon pisang. Sekarang kau tumbuh tinggi melebihi aku. Dan tak lama lagi buahmu matang. Tuhan pasti sangat senang karena bisa memetik buahmu. Ucap pohon kelapa lesu. Apa yang kau katakan pohon kelapa? Kau iri akan diriku. Ayolah, kita ini sama-sama tanaman Tuhan. Baik aku dan kau pasti akan dapat menyenangkan Tuhan. Ujar pohon pisang. Tidak pohon pisang, aku masih perlu beberapa waktu lagi untuk tumbuh. Aku pikir aku tak dapat menyelesaikan misiku sebagai tanaman. Jawab pohon kelapa sedih. Apa kau tahu pohon kelapa? Mungkin kau tak bisa tumbuh secepat aku, tapi aku tak dapat hidup selama dirimu. Nanti, jika buahku telah dipetik Tuhan, aku akan layu dan mati. Sementara kau masih bisa hidup setelah dipetik buahnya. Bahkan, kesempatanmu untuk berbuah lagi sangat menjanjikan. Ucap pohon pisang. Setelah mendengar perkataan pohon pisang, pohon kelapa pun bersedih. Namun di sisi lain, ia juga bersyukur. Karena di balik pikirannya yang merasa gagal dan tak berguna, ia punya banyak kesempatan untuk hidup. Maafkan aku pohon pisang. Selama ini, aku hanya berpikir tentang keterlambatanku menggapai misi. Dan tak sadar bahwa semua butuh proses agar berhasil. Ucap pohon kelapa terisak. Tak apa pohon kelapa, aku harap kau sadar bahwa kau tidak harus selalu melihat keberhasilan tanaman lain. Tapi kau harus fokus pada keberhasilanmu sendiri. Ucap pohon pisang menyemangati. Setelah semua itu, pohon kelapa pun dapat tumbuh tinggi dengan baik. Pohon kelapa kini memiliki buah kelapa yang segar rasanya. Sedangkan pohon pisang, walaupun telah layu, ia ternyata menumbuhkan bibit di sampingnya. Selesai. Oke, ceritanya udah selesai. Gimana menurut kalian? Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi dari pohon kelapa kita belajar bahwa untuk dapat bermanfaat bagi orang lain, kita butuh proses. Dari proses tadi, kita bisa memiliki kemampuan yang membuahkan hasil. Kemudian, dari pohon pisang kita belajar
bahwa menghargai dengan bersikap bijaksana akan membantu orang lain percaya bahwa dirinya punya kelebihan dan itu berharga. Sang Pencipta memberikan hak seluruh ciptaannya fitrah kehidupan, dan tidak ada yang diciptakan tanpa alasan yang jelas. Kamu, aku, dan kita semua berharga. Bukan tergantung penilaian orang lain, tapi tergantung dari cara kita menerima keberadaan diri sendiri. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadilah berharga dengan caramu sendiri. Jangan menyerah, teman-teman. Yuk semangat. Kokohkan lagi pundaknya, kuatkan lagi hatinya, dengar yang membuatmu bangkit, dan jangan hiraukan yang membuatmu jatuh. Tumbuhlah setinggi mungkin. Mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kelebihan kurangi saja, kalau kekurangan tambah sendiri ya. See you soon. Wassalamualaikum.